Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Teman-teman semua, mari kita ngaji Mishkatul Anwar karya Hujjatul Islam Abi Hamid Al-Ghazali. Dan seperti biasa mari kita mulai ngaji Mishkat dengan hadiah Al-Fatihah. Pertama kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para istri-istrinya, keluarganya, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para awliya, asyuhada, as-salihin, al-a'immatil mustahidin, wa khususan kepada Sultanil Awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, Syekh Al-Akbar Muhyiddin Ibn Arabi, para wali songo, para ulama-ulama kita, para muallifin, musannifin, dan wa khususan kepada sahibil mishkah Hujjatul Islam Abi Hamid Al-Ghazali qaddasallahu sirrah wa nawwara dharihah wa adal barakati wa nafa'ana bi'ulumih wa amaddana bimadadih. Dan juga hadiah Al-Fatihah kepada para ulama yang mendirikan ormas-ormas Islam di Indonesia, terutama Jam'iyah Nahdlatul Ulama, wabil khusus kepada Hadratus Syekh Hashim Asy'ari, Kiai Khalil Bangkalan, Kiai Abdullah Hasbullah, Kiai Bishri Sansuri, Kiai Asy'ad Samsul Arifin, Kiai Wahid Hashim, Gus Dur, Kiai Ma'sum, Kiai Ali Ma'sum, Kiai Abdullah Salam, Kiai Sa'al Mahfud. Dan juga hadiah Al-Fatihah kepada ayah saya Kiai Abdullah Rifai, emak saya Ibu Nyai Salamah, dan ibu saya Ibu Nyai Fatmah, ghafarallahu dzunubahum wa satara uyubahum wa yu'li darajatihim. Dan juga hadiah Al-Fatihah kepada para guru-guru kita, saudara-saudara kita, dan teman-teman kita yang sudah mendahului kita semua. Al-Fatihah kita tawassulkan untuk kesembuhan teman-teman kita yang sedang sakit hari-hari ini. Dan juga tawassul dengan Al-Fatihah, semoga teman-teman yang punya rencana, entah pembangunan pondok pesantren seperti Ajengan Agiuddin, Kiai Cep Samsul Hari yang sedang membangun pondok, semoga dilancarkan pembangunannya, segera selesai. Lahum jami'an Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Rabbi yassir wa a'in. Kita akan baca kitab Mishkatul Anwar halaman 106, wal maujul awwalu. Minggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu, karena minggu yang lalu pray ya, 2 minggu yang lalu diterangkan dalam bagian sebelumnya bahwa annal mithala sabiqa la yasihhu illa liqulubil mu'minina. Jadi ilmu tentang metafor yang dijelaskan oleh Al-Ghazali dalam kitab Mishkatul Anwar ini ya, ilmu mengenai bagaimana cara memahami perlambang-perlambang berupa cahaya, berupa lampu mishkat. Ini saya kemarin diberi lampu teplok ya oleh Kiai Akram Solihin dari Jalan Bawang, Tangerang ini. Nah inilah, ini Mishkatul Anwar ya ini ya. Jadi lampu teplok yang menjadi bahasan utama dalam kitab Mishkatul Anwar. Kemarin kita menjelaskan tentang apa makna perlambang berupa kaca yang menjadi pelindung api supaya tidak tertiup angin dan mati ya. Apa itu makna api, makna minyak yang menjadi sumber api ini sehingga dia bisa hidup ya, dan seterusnya. Nah, itu ini perlambangnya berupa lampu teplok ini ya. Jadi
misbah ya, misbah dalam bahasa Arab inilah yang disebut dengan misbah itu ya. Nah sekarang misbah dalam bahasa Arab modern itu artinya ya lampu listrik, al misbahul kahrobai ya. Tapi misbah yang sebetulnya di dalam makna bahasa Arab di zaman dulu, zaman klasik ya, ya misbah itu ya lampu teplok ya. Al misbah itu artinya adalah lampu teplok ya. Nah kalau asy'al ya, asy'al itu artinya adalah lampu oncor. Nggak tahu teman-teman tuh paham nggak oncor itu? Oncor itu lampu yang terbuat dari batang bambu yang kemudian apa ya diisi dengan minyak, kemudian ujungnya dipasangi kain yang menjadi sumbunya ya. Itu kemudian menjadi lampu namanya oncor. Orang-orang dulu di desa, di kampung kalau nyari kodok pada malam hari di sawah itu pakainya lampu oncor. Itu asy'al, itu asy'alah atau asy'al ya. Jadi api itu dalam bahasa Arab itu beda-beda istilahnya. Kalau api oncor asy'al ya. Kalau api berupa api yang apa ya berasal dari arang ya, yang menyala-nyala berupa air apa seperti dalam apa ya pawon atau dapur lama dalam masyarakat tradisional itu yang apa dari kayu ya untuk menyalakan dan kayu itu. Nah arang yang menyala-nyala itu namanya dalam bahasa Arab qobas ya. Qobasun itu api berupa itu tadi ya arang yang menyala itu dari kayu. Tapi kalau lampu berupa lampu minyak seperti ini itu bahasa Arabnya adalah al-misbah ya. Nah kemarin diterangkan bahwa perlambang-perlambang ini tidak bisa difahami kecuali oleh orang-orang yang beriman. Dalam pengertian orang yang percaya kepada barang yang gaib ya. Tidak harus seorang muslim beriman, artinya dia beriman terhadap adanya barang gaib Tuhan ya. Beriman tentang sesuatu yang dibalik alam materi ini. Nah orang yang tidak percaya kepada adanya alam gaib tidak akan bisa memahami ilmu atau ilmu perlambang yang dijelaskan oleh Al-Ghazali dalam kitab Mishkatul Anwar ini. Karena ilmu mengenai perlambang ini itu mengandaikan ya, mengandaikan adanya alam yang di luar alam materi ini. Jadi alam materi ini bukan satu-satunya alam. Di balik alam materi ini ada alam yang lain yang jauh lebih hakiki daripada alam yang sekarang ini. Nah kalau jenengan tidak mempercayai alam yang gaib yang merupakan alam hakiki itu, ya sudah, ilmu yang terdapat dalam kitab Mishkatul Anwar ini la yasihhu, ya, nggak berguna, nggak sah ya, nggak bisa bermakna, doesn't make sense kalau dalam bahasa Inggris itu ya, nggak nyambung, nggak relate dengan orang-orang yang pandangan dunianya itu materialistik, dalam pengertian dia hanya percaya kepada hal-hal yang punya wujud yang kasat mata ya. Wujud-wujud yang gaib tidak dia percaya ya, dia nggak akan bisa mengambil manfaat dari ilmu ini. Nah orang-orang yang berpandangan materialistik, yang paradigmanya itu adalah paradigma materialisme, tidak percaya barang gaib, yang disebut dengan orang kafir di sini ya. Orang kafir itu kalau dalam tafsiran saya itu orang-orang yang tidak percaya adanya hal-hal yang bersifat gaib ya. Nah orang-orang yang kafir ini itu ya digambarkan kemarin dalam kitab Mishkatul Anwar itu seperti karajulin fi bahrin lujiyyin ya. Di tengah-tengah lautan yang luas sekali ya, yang syahu maujum, yang ditimpa gelombang demi gelombang ya, ada gelombang-gelombang yang menerjang perahu dia atau kapal dia di dalam kegelapan yang gelap sekali ya. Itulah perlambang orang yang tidak percaya alam gaib, karena dia hanya percaya kepada alam materi. Sebetulnya orang seperti ini itu hidup dalam kegelapan. Kenapa? Karena alam materi itu kan gelap ya. Alam materi itu gelap sebetulnya ya. Dunia ini itu gelap. Dunia ini menjadi terang karena ada cahaya.
Nah, cahaya itu bisa dua, cahaya berupa matahari ya, yang membuat benda-benda di dalam dunia ini bisa nampak kelihatan. Yang kedua, cahaya itu berupa cahaya akal. Akal manusia itu membuat dunia ini menjadi terang benderang. Sesuatu yang sebelumnya itu misterius, tidak diketahui, jadi diketahui karena adanya akal. Nah, tentu cahaya paling puncak adalah cahaya ketuhanan, wahyu. Jadi ketika wahyu itu turun kepada para nabi-nabi, itu membuat dunia ini terang benderang. Karena wahyu yang berasal dari para nabi-nabi ini mengajarkan tentang jalan balik kepada Tuhan. Jalan mengenai etika, kebenaran ya. Kalau pengetahuan akal itu hanya memberitahu kita, menuntun kita untuk memahami alam materi ini. Kenapa ada fenomena gerhana bulan, gerhana matahari, kenapa ada hukum gravitasi, kenapa ada hukum ini, hukum itu. Itu semua bisa diterangkan dengan cahaya berupa akal. Tetapi bagaimana cara kita hidup supaya kita bisa menjadi manusia yang bermoral, yang baik? Bagaimana kita bisa kembali kepada sumber asal-usul dari keberadaan ini, yaitu Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cahaya untuk menunjukkan kita balik kepada asal-usul kehidupan itu tidak bisa lain kecuali cahaya kenabian. Itu yang disebut dengan al-aqlul qudsiyun nabawi, akal yang paling tinggi, yaitu akal kenabian yang bisa menangkap wahyu dari Allah. Itu cahayanya cahaya. Ya, nurun ala nur, itulah yang paling cahaya dari segala cahaya, itu cahaya kenabian. Karena itu di dalam pandangan orang yang beriman ya, ilmu yang berasal dari wahyu itu tetap levelnya, statusnya di atas ilmu yang berasal dari akal. Ya. Ilmu yang berdasarkan pengamatan observasi terhadap fenomena-fenomena alam ya, ilmu yang menggunakan metode empirisme ya, yaitu metode dengan mengamati alam raya, mengobservasi, bereksperimen, itu semua ilmu, itu semua cahaya ya. Ilmu-ilmu yang dipelajari dalam ilmu fisika, ilmu antropologi, sosiologi, ilmu politik, itu semua cahaya. Itu semua cahaya. Tetapi ya seperti yang saya terangkan dalam pengajian Ihya di Kerawang kemarin, di PCNU Kerawang, ini semua disebut dengan ulum ghairu syar'iyyah, ilmu-ilmu yang bukan berasal dari wahyu. Nah, ilmu yang paling tinggi, cahaya paling tinggi di dalam pemahaman orang beriman seperti kita ini tetap ilmu yang dasarnya wahyu. Itulah cahayanya cahaya. Dia di atas cahaya ilmu-ilmu yang ghair syar'iyyah, yang tidak berasal dari wahyu. Tetapi tidak berarti kalau ilmu yang bukan berasal dari wahyu itu kedudukannya berada di bawah ilmu yang sumbernya dari wahyu. Bukan berarti itu ilmu nggak penting ya. Seperti kemarin saya terangkan berdasarkan keterangan dalam kitab Ihya, ilmu-ilmu yang tidak berasal dari wahyu itu bahkan statusnya ada yang fardu kifayah. Artinya apa? Kalau tidak ada seseorang pun di kalangan umat Islam mempelajari ilmu itu, ya semua dosa. Karena itu cahaya untuk menerangi kehidupan dunia kita, ilmu ekonomi itu kita perlukan untuk menegakkan perekonomian sebuah negara. Karena kalau nggak belajar ilmu ekonomi ya kita nggak bisa membangun ekonomi negara. Tidak belajar ilmu sosial civil engineering ya, ilmu keinsinyuran ya, kita nggak akan bisa membangun gedung-gedung, membangun infrastruktur dan segala macam. Jadi itu semua cahaya itu. Cuma cahaya ini kalau dibanding dengan cahaya wahyu, kedudukannya di bawahnya. Karena puncak dari kemarin itu ya, hierarki akal yang paling tinggi itu ya al-aqlul qudsiyun nabawi. Akal yang suci yang bersifat kenabian. Di bawahnya adalah al-ruhul fikri ya, roh yang berupa nalar. Itulah sumber segala ilmu yang bukan wahyu itu ya. Ilmu yang dipelajari di perguruan tinggi itu sumbernya adalah ar-ruhul fikri.
Nah, di atasnya Ar-Ruhun Nabawi Al-Qudsi, itulah yang menjadi sumber wahyu. Semua wahyu itu sumbernya Ar-Ruhul Qudsiyun Nabawi. Roh inilah yang memungkinkan manusia, yaitu para nabi dan para wali-wali, untuk kontak langsung dengan Tuhan. Mereka bisa menerima pengetahuan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang tidak beriman ya tidak memiliki kemampuan untuk memahami ini semua, karena dia seperti berada di tengah-tengah lautan yang luas, diterjang gelombang, maujun fi maujin, ya. Maujun min fauqihi maujun, ya. Gelombang di bawah gelombang, di bawah gelombang, gelombang yang bergelombang-gelombang. Wal maujul awwalu. Nah, sekarang kita baca wal maujul awwalu. Apa itu gelombang? Itu sebetulnya pelambang untuk apa, ya? Apa itu makna dari gelombang? Tadi kan dikatakan orang yang tidak beriman itu seperti orang yang berada di tengah-tengah lautan gelap, di tengah-tengah badai, diterjang gelombang demi gelombang. Nah, banyak gelombang yang menerjang dia. Wal maujul awal, dan gelombang yang pertama, maujus syahwati, adalah gelombang berupa syahwat-syahwat, kesenangan-kesenangan diri. Ad-da'iyati, yang mendorong, yang mengajak ila sifatil bahimiyati, kepada sifat-sifat kebinatangan. Jadi syahwat manusia itu adalah gelombang yang menggelapkan. Jadi jenengan ini punya misbah, punya lampu teplok ini, tapi kalau jenengan itu menuruti syahwat, ya, syahwat kita ini kan banyak sekali dalam diri kita itu, mengikuti kesenangan-kesenangan diri, tidak bisa mengontrol. Itu seperti lampu yang kemudian kacanya ini itu dipenuhi oleh jelaga. Jelaga itu ya apa itu, asap api yang kemudian menempel di dalam pada kaca ini. Kalau dia ditutupi jelaga hitam, ya cahaya itu tidak bisa dipancarkan keluar, sehingga kita punya lampu, tapi lampu ini nggak berguna. Karena apa? Ya nggak menyinari sama sekali. Kenapa? Karena ada maujun, ada gelombang yang menutupi roh kita, yaitu gelombang pertama itu gelombang syahwat. Wal istighali bil ladzatil hissiyati, ya, mengajak kepada al istighali itu sibuk bil ladzatil hissiyati, dengan ladzat, kesenangan-kesenangan, kelezatan-kelezatan yang bersifat hissi, yang bersifat indrawi, ya. Wa qada'il autori, dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan ad-dunyawiyati, yang bersifat keduniaan, hatta ya'kulu, sehingga makan orang-orang yang diterjang gelombang syahwat ini, wa yatamatta'u, dan bersenang-senang mereka, kama ta'kulul an'amu, sebagaimana makan dan bersenang-senang binatang-binatang itu, ya. Fabil hari, maka tepatlah ayyakuna ada hadzal mauju, gelombang yang pertama ini, muzliman, itu adalah gelap dia. Lianna hubba syai'i, karena mencintai sesuatu. Nah, ini adalah kata-kata mathal atau kata-kata mutiara dalam bahasa Arab yang terkenal sekali. Lianna hubba syai'i, karena mencintai sesuatu, yu'mi wa yusimmu. Yu'mi itu membutakan, hubbu syai' wa yusimmu, dan membuat tidak bisa mendengar. Apa itu tidak bisa mendengar itu? Tuli, ya, menulikan, hubbu syai' itu membuat tuli. Itu gelombang pertama. Dan gelombang pertama ini sebetulnya tidak hanya mengenai orang-orang kafir yang tidak beriman terhadap barang-barang gaib, ya. Orang beriman pun bisa diterjang gelombang ini. Jenengan punya iman, tetapi kalau menuruti syahwat, ya, tidak bisa mengontrol kesenangan-kesenangan dalam diri, ya, ruh sampean akan menjadi gelap, itu menjadi gelap. Makanya kalau orang lagi menulis disertasi atau tesis atau skripsi atau sedang menulis buku itu, kemudian kok sibuk
wisata kuliner, makan ini, makan itu, pergi-pergi kemana-mana, ya pasti nggak selesai tulisannya. Karena apa? Karena rohnya tertutup oleh kesibukan dengan kenikmatan-kenikmatan indrawi. Kalau sampean kepingin menuntaskan suatu karya ilmiah, itu membutuhkan roh yang jernih, ya. Akal sampean harus jernih. Kalau sampean sibuk kuliner, yang pasti susah menulis itu, karena roh sampean itu tertutup oleh gelombang berupa tadi ini, syahwat nafsu itu. Wal maujud tsani, dan gelombang kedua adalah maujud sifatis sab'iyati, gelombang berupa sifat-sifat yang liar, ya, binatang liar, al-ba'ithati, yang mendorong sifat-sifat tadi itu alal ghadabi, untuk marah, wal adawati, dan permusuhan, wal baghdha'i, dan kebencian. Jadi syahwat atau gelombang kedua adalah gelombang berupa sifat-sifat kebinatangan yang liar. Kalau tadi sifat-sifat kebinatangan yang membuat kita ini cenderung konsumsi, menikmati makanan, minuman, dan seterusnya, kelezatan duniawi. Yang kedua, ini adalah sifat-sifat kebinatangan yang mendorong sifat-sifat yang destruktif, ya, yang merusak, seperti permusuhan, ya, marah, agresi kepada orang lain. Kalau orang tidak bisa mengontrol sifat-sifat kebinatangan yang agresif seperti ini, itu rohnya gelap. Rohnya gelap itu. Wal mubahati, dan mendorong untuk apa ya? Untuk sombong, untuk mengungguli orang lain. Saya lebih hebat daripada kamu, itu al-mubahah, ya. Wattafakhuri, dan kesombongan, sama, ya. Wattakatsuri, dan banyak-banyakan, ya. Berusaha untuk lebih banyak daripada miliknya orang lain, itu at-takatsur, ya. Wabil hari, dan tepatlah, cocoklah an yakuna, ada gelombang kedua ini, muzliman, adalah sesuatu yang gelap juga. Jadi gelombang kedua ini menambahkan kegelapan baru terhadap kegelapan sebelumnya. Jadi kalau jenengan mengikuti syahwat, kesenangan berupa menikmati kelezatan-kelezatan duniawi tanpa bisa mengontrol, ditambah dengan gelombang kedua, yaitu apa? Sifat-sifat yang membangkitkan kemarahan, permusuhan, agresi, dan seterusnya, tidak bisa kita kontrol semua. Itu sama dengan roh kita itu berada di bawah kegelapan yang berlapis-lapis. Jadi kegelapan di atas kegelapan. Ya, artinya kegelapan yang berlapis-lapis. Li'annal ghadaba, karena sesungguhnya ghadab, ya, marah, itu adalah ghaulul aqli, adalah asapnya pikiran, ya. Jadi kayak apa ya, asap yang naik ke pikiran kita sehingga menutupi pikiran, ya, itu ghaul. Jadi ghaul itu sebetulnya maknanya bisa asap, tapi juga asap yang muncul dari minuman keras yang beralkohol, yang membuat orang itu menjadi mabuk, itu ya, itu namanya ghaulul aql. Wabil hari, dan tepatlah ayakuna, ada gelombang kedua ini adalah huwal maujal a'la, adalah gelombang yang paling atas, yang paling tinggi. Kalau gelombang yang tadi itu berupa kesenangan, menikmati kelezatan-kelezatan duniawi, itu adalah gelombang yang tingkat rendah. Nah, gelombang yang ini itu lebih di atasnya lagi. Li'annal ghadaba, karena sesungguhnya marah, fil aktsari, di dalam sebagian besar keadaan, kasus, ya, mustaulin, itu menguasai ala syahwati, terhadap syahwat-syahwat. Marah itu punya kekuatan yang lebih besar daripada syahwat. Kalau marah sudah berkuasa, syahwat itu kalah itu. Seperti kita baca dalam kitab Ihya mingguan, ya, kemarin bab mengenai ghadab. Kalau orang sudah marah, itu kadang-kadang lupa makan, lupa minum, ya, lupa segala-galanya, karena kekuatan marah itu mengalahkan yang lain-lain. Hatta idza haja, sehingga ketika
bergejolak, al-ghadab, marah itu, adhala maka akan membuat lupa marah anis syahwati dari kesenangan-kesenangan. Jadi kan sudah nggak ingat apa-apa itu. Lapar nggak merasa lapar. Orang kalau lagi marah-marahnya sedang marah-marahnya ya, wah itu lapar pun nggak kerasa itu. Haus juga nggak kerasa. Wa aghfala, dan membuat lupa marah tadi anil ladzati, dari kesenangan-kesenangan al-mustahati, yang disukai, yang dihasrati ya. Wa amma syahwatu, adapun syahwat, fala tuqawimu, maka tidak bisa melawan syahwat al-ghadaba, marah, al-haija, yang berkobar-kobar aslan sama sekali. Jadi syahwat itu kedudukannya lebih rendah ya. Makanya kalau sudah marah orang itu seperti tertimpa, diterjang gelombang yang tinggi sekali. Nggak bisa apa-apa kita ya. Roh kita menjadi gelap. Itulah perlambang berupa gelombang. Ya. Orang yang tidak beriman kepada barang gaib, ya, kepada alam gaib, alam yang non materi, alam yang non kodrati, alam adi kodrati, di atas yang kodrati yang berupa alam fisik ini, itu dia berada di bawah kegelapan, di tengah lautan, diterjang badai, diterjang gelombang demi gelombang. Nah, di atas gelombang ada kegelapan berupa awan yang gelap sekali, yang tebal sekali. Itulah dalam Al-Quran disebut dengan as-sahab, ya, as-sahab artinya awan yang gelap ya. Nah, apa makna awan yang gelap itu dalam konteks perlambang yang dibahas dalam kitab Mishkatul Anwar ini? Wa ammas sahabu, adapun sahab, adapun awan, fahuwa, maka sahab ini al-i'tiqadatul khabithatu, keyakinan-keyakinan yang buruk, yang salah ya. Wa dzununul kadzibatu, dan sangkaan-sangkaan yang bohong ya. Asumsi-asumsi yang keliru. Wal khayalatu, dan khayalan-khayalan, delusi ya, sesuatu yang tidak real, al fasidatu, yang rusak, allati sarat, yang menjadi semua tadi ini ya, tekad, sangkaan, khayalan-khayalan, hijaban, sebagai hijab, penghalang, bainal kafiri, atau pemisah, bainal kafiri, di antara orang yang tidak percaya kepada alam gaib tadi itu, alam non materi, wa bainal imani, dan antara iman, yaitu iman kepada sesuatu yang gaib ya. Wa ma'rifatil haqqi, dan mengetahui kebenaran ya. Jadi hijab terhadap kebenaran ya. Wal istidha'ati, dan mengambil cahaya, mengambil sinar ya, binuri syamsil Qur'ani, dengan cahaya berupa matahari Quran, wal akli, dan akal, karena cahaya itu sumbernya dua, wahyu dan akal ya. Nah, orang kalau ditutupi oleh awan gelap berupa tadi itu, asumsi-asumsi keliru, kepercayaan-kepercayaan yang keliru, dan seterusnya, itu dia tidak bisa mendapatkan cahaya dari wahyu maupun cahaya dari akal. Tertutup semua itu. Fa inna khasiyatas sahabi, karena sesungguhnya watak atau ciri khas awan ya, awan mendung, an yahjuba, itu menutup, menghijab sahab, isyraqa nuri syamsi, terhadap terhadap pancaran sinar matahari. Isyraqa nuri syamsi, terhadap pancaran cahaya matahari. Wa idza kanat, dan ketika ada hadhihi, tadi semua ini ya, i'tiqad yang salah, kepercayaan yang keliru, asumsi-asumsi yang salah, dan seterusnya, ini semua adalah mudhlimatan, kegelapan atau gelap, kulluha semuanya, atau kullaha semuanya, fabil hari, maka cocoklah, maka tepatlah ya, antakuna, ada al-i'tiqadat, dan seterusnya, zulumatin, antakuna, ada i'tiqadat, dan seterusnya, zulumatin, sebagai kegelapan, ba'duha, sebagian dari zulumat, fauqa ba'din, di atas sebagian yang lain. Orang yang
mempunyai asumsi-asumsi yang keliru, tentang kepercayaan yang keliru dan seterusnya. Misalnya orang yang hanya percaya bahwa yang real, sesuatu yang disebut realitas, itu ya hanya sesuatu yang ada wujud materialnya. Nah, keyakinan seperti itu seperti awan gelap yang menutupi akal atau roh manusia itu. Kalau jenengan punya asumsi-asumsi seperti itu dengan alasan bahwa ini kan sesuai dengan data-data ilmu, pengetahuan, sains dan seterusnya, itu sudah, itu gelap itu membuat roh kita gelap dan kita tidak bisa mencapai atau menerima cahaya dari akal maupun dari wahyu. Dua cahaya itu akan tidak sampai kepada kita karena kita dihalangi oleh kepercayaan dan asumsi-asumsi yang keliru ini, al-i'tiqadat al-khabithah wa dzununul kadzibah, ya. Ini kan salah satu contoh yang relevan hari-hari ini, ya. Itu kan contoh yang seringkali dipakai sebagai sanggahan orang-orang yang percaya kepada agama terhadap orang-orang yang tidak percaya kepada agama karena beranggapan bahwa sains sudah mencukupi segala-galanya. Pengetahuan dan sains itu lebih unggul, lebih superior daripada agama dan wahyu. Karena sains itu didukung oleh sesuatu yang empiris, ya, sesuatu yang ada faktanya, ada evidennya, ada bukti-bukti empirisnya. Sementara alam gaib yang diajarkan agama semua itu tidak punya bukti ilmiah sama sekali. Nggak ada pembuktian empiris yang bisa mendukung kepercayaan agama itu. Karena itu semua barang-barang gaib yang berupa superstition, tahayul gitu, ya. Nah, salah satu jawaban orang-orang yang percaya kepada agama dan percaya kepada Tuhan terhadap tuduhan seperti ini, ya, misalnya tuduhan orang-orang seperti Richard Dawkins, Sam Harris, ya, Christopher Hitchens, Daniel Dennett dan seterusnya, yang nggak percaya agama itu kan mereka mengatakan agama ini superstition, tahayul. Sementara sains itu ada bukti empirisnya. Nah, orang-orang yang percaya kepada agama menjawab tuduhan-tuduhan seperti ini dengan mengatakan demikian. Jadi sains itu kan bekerja pada wilayah yang observable, yang bisa diobservasi. Karena sains itu hanya meneliti sesuatu yang bisa diteliti melalui indera manusia yang ada pada kita ini, indera 5, atau instrumen yang membantu indera, bisa berupa mikroskop, teleskop, atau alat-alat lain yang membantu indera manusia supaya bisa mengetahui alam sekitar ini. Benda-benda yang terlalu besar dan jauh seperti alam raya itu tidak bisa dilihat oleh mata manusia, sehingga mata manusia butuh bantuan berupa instrumen. Atau benda yang terlalu kecil di dalam alam yang mikro, ya, alam-alam yang di bawah sel, di bawah atom itu, ya, kecil sekali, nggak bisa diindera oleh indera manusia. Itu juga manusia butuh alat untuk mendeteksi itu semua. Jadi sains itu hanya bekerja pada objek-objek yang observable, yang bisa diobservasi, entah melalui indera langsung atau melalui alat-alat yang membantu indera manusia. Nah, ketika sains, ya, atau para saintis, ya, menyimpulkan bahwa yang ada itu adalah alam materi ini. Jadi yang disebut dengan alam yang real hanya alam materi ini. Sementara alam gaib itu tidak ada karena tidak ada bukti saintifiknya. Itu sebetulnya statement seperti ini itu statement yang tidak ilmiah.
Kenapa? Karena sains hanya bisa bekerja pada wilayah yang bisa diobservasi. Sementara alam gaib yang menjadi wilayahnya agama itu kan tidak bisa diobservasi. Apakah ada peralatan sains yang bisa mengobservasi misalnya adanya alam gaib, ya, adanya Allah misalnya, adanya Tuhan, itu kan tidak ada. Kalau sains itu membuat klaim tentang hal-hal yang bisa diobservasi, itu kita bisa setuju. Itu namanya sains bekerja pada wilayahnya dia. Ketika dia nyebrang untuk membuat kesimpulan tentang hal-hal yang tidak bisa dijangkau oleh ilmu, oleh sains, lalu mengatakan bahwa alam gaib tidak ada, itu sebetulnya kepercayaan seperti itu dalam bahasa Mishkatul Anwar itu adalah az-dzununul kadzibah, sangkaan yang keliru. Kenapa keliru? Karena sains tidak bisa melangkah ke sana. Dia nggak punya peralatan untuk mendeteksi alam gaib. Bagaimana kamu bisa mengklaim bahwa alam gaib tidak ada? Kamu nggak punya alatnya sama sekali untuk membuktikan ada atau tidak ada. Kalau sains mau membuat klaim tentang hal-hal yang bisa diobservasi, monggo saja, karena itu wilayah dia. Tetapi kalau dia membuat statement tentang sesuatu yang gaib, misalnya Tuhan tidak ada, alam gaib tidak ada, yang ada hanya dunia materi ini saja, itu statement yang sifatnya itu adalah tidak ilmiah. Itu adalah az-dzununul kadzibah, sangkaan-sangkaan yang keliru, karena sains yang dasarnya hanya data-data empiris, ya, tiba-tiba dia membuat kesimpulan tentang data-data yang tidak empiris. Nah, kesimpulan seperti ini itu namanya az-dzununul kadzibah, sangkaan-sangkaan yang keliru, asumsi-asumsi filosofis yang keliru, yang tidak bisa dibuktikan sendiri oleh sains. Bagaimana bukti kalau Tuhan tidak ada secara sains? Nggak bisa. Karena Tuhan itu nggak bisa diindera oleh indera manusia. Mengetahui Tuhan butuh peralatan yang lain, berupa apa? Wahyu, ya, melalui para nabi-nabi, dan melalui batin manusia, tetapi batin yang dibukakan terhadap alam gaib ini, bukan batin yang ditutupi oleh selimut berupa tadi itu gelombang-gelombang dan awan-awan gelap yang menutupi, menghijabi roh manusia sehingga dia nggak bisa melihat alam gaib itu. Itu namanya az-dzununul kadzibah itu, ya. Wa idza kana, dan jika ada hadhihi dzulumatu, kegelapan-kegelapan ini, tahjubu, menghijab, menutup zulumat, an ma'rifatil asya'i, dari mengetahui hal-hal al-qaribati, yang dekat. Jadi kalau jenengan itu mata sampean tertutup oleh misalnya mendung atau awan, atau tertutup oleh kain, mata sampean tertutup oleh kain, ya, ditutup, kan sampean nggak bisa melihat barang-barang dekat, barang-barang yang ada di sekitar sampean sendiri, karena tertutup mata sampean, karena cahaya mata ditutupi. Nah, jadi kalau hal-hal tadi itu, ya, kegelapan-kegelapan yang sudah diterangkan tadi itu menutupi kita dari hal-hal yang dekat dengan kita, fadlan maka apalagi, maka lebih-lebih, ya, fadlan lebih-lebih, ya, anil ba'idati, dari hal-hal yang jauh. Yang dekat saja nggak terlihat, apalagi yang jauh seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala, para malaikat, hal-hal yang gaib dan yang lain, ya. Walidzalika, karena itulah hujiba, dihijab, ditutup al-kuffaru, orang-orang yang kafir, an ma'rifati ajaibi ahwali Rasulillahi, dari mengetahui keajaiban-keajaiban berupa keadaan-keadaan atau sifat-sifat, atau ya keadaan-keadaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Ketika Rasul misalnya mendakwahkan tentang alam gaib, ya, itu nggak bisa mereka percaya, ya. Orang-orang kafir itu tidak bisa mempercayai atau mengetahui itu semua, terhijab mereka. Ma'akur bimutanawalihi, beserta dekatnya tempat meraih
meraih mutanawalihi atau ma'akur bi mutanawalihi berserta dekatnya tempat memperolehnya al-madhkur min ajaibi akhwali Rasulillah. Padahal sumber pengetahuannya itu ada di depan mereka, aja Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi di dekat mereka, tapi mereka nggak percaya. Padahal dekat sekali. Sementara kita yang hidup jauh dari Kanjeng Nabi, baik secara geografis, tempat maupun waktu, ya, jarak kita dengan Kanjeng Nabi ini kan 14 abad. Kita iman, kita percaya. Sementara Abu Jahal, Abu Lahab yang ada di dekat Kanjeng Nabi nggak percaya itu. Kenapa ya? Karena terhijab rohnya itu. Wa zuhurihi dan tampaknya al-madhkur min ajaibi akhwali Rasulillah bi adna ta'ammulin, ya, dengan pikiran yang paling sedikit, ya. Artinya mukjizat Nabi yang di depan mereka itu mestinya itu kan nggak butuh berpikir banyak untuk mempercayai, karena di depan mereka langsung gitu kan, nggak butuh untuk menalar banyak-banyak. Kecuali kalau sampean itu berada jauh dari Kanjeng Nabi, ya, tidak langsung melihat mukjizat Nabi, tidak bertemu langsung. Kalaupun mau percaya itu butuh mikir banyak dulu, meneliti dulu, menseleksi apakah betul ini berita tentang Nabi ini atau tidak. Jadi butuh usaha ekstra untuk beriman. Nah ini enggak, di depan mereka sendiri, nggak mau percaya itu. Nah inilah ironinya manusia itu, ya. Seringkali kita melihat kebenaran di depan mata, itu nggak bisa lihat itu. Manusia itu nggak tahu, ya. Kadang-kadang susah mempercayai kebenaran, padahal kebenaran itu di depan matanya. Sementara ada orang yang jauh dari kebenaran itu malah percaya. Kadang-kadang kebenaran itu karena terlalu kuat cahayanya sehingga kita nggak bisa melihat. Seringkali kan orang itu seringkali tidak bisa melihat gajah dalam ruangan, itu istilahnya dalam peribahasa bahasa Inggris, ya. Elephant in the room, ya. Elephant in the room. Gajah dalam ruangan. Ada barang gede di depan kita melok-melok, ora ketok. Sementara barang kecil yang jauh kelihatan itu. Nah, itulah manusia itu, ya. Jadi kebenaran yang terlalu terang benderang di depan kita nggak kelihatan, sementara hal kecil yang di kejauhan kelihatan. Fabil hari, jadi kalau begitu keadaannya, artinya apa ya? Tadi itu orang-orang kafir tidak percaya terhadap terhadap kebenaran yang dibawa oleh Kanjeng Nabi, padahal kebenaran itu ada di depan mereka sendiri karena mereka hidup sezaman dengan Kanjeng Nabi, hidup dekat dengan Kanjeng Nabi secara tempat, ya. Nah kalau begitu keadaannya, maka fabil hari, maka cocoklah an yu'abbara, untuk diungkapkan, diartikulasikan, anhu, ini naibul fa'ilnya yu'abbara, karena yu'abbara ini fi'il mabni majhul, ya, mabni maf'ul, maka anhu ini menjadi naibul fa'ilnya, ya. Naibul fa'ilnya, karena itu anhu ini kalau di pondok pesantren dulu itu memaknainya, ngalogatnya itu an yu'abbara, ditembungke anhu opo itu simbol fa'il, ya. Meskipun anhu ini ya bukan fa'il sesungguhnya, karena dia adalah tidak fa'il, memang dia adalah huruf jar dan majrurnya yang ta'alluq dengan fi'il yu'abbar. Agak sedikit rumit terkait dengan aspek gramatik atau tata bahasa, ya. Fabil hari, maka cocoklah an yu'abbar, diungkapkan anhu, dari tadi ini, ya, keadaan orang kafir yang tidak percaya terhadap kebenaran walaupun dekat dengan mereka, bi'annahu, diungkapkan dengan apa? Bi'annahu, dengan sesungguhnya keadaan berikut ini, dhamir sya'an, lau akhraja, jika mengeluarkan orang yang kafir, ya,
yadahu atau mengeluarkan seseorang, maksudnya orang kafir di sini, yadahu tangannya orang ini, lam yakat yaraha, maka hampir-hampir, lam yakat hampir-hampir yara, tidak hampir-hampir yaraha melihat orang kafir ini kepada tangannya. Jadi orang yang berada di dalam sebuah kapal di tengah lautan yang luas, kemudian diterjang badai, di tengah-tengah kegelapan, itu bahkan tangannya itu sendiri dia nggak bisa melihat itu. Ya. Ini kan perlambang yang disebutkan dalam Al-Quran itu. Lau akhraja yadahu lam yakat yaraha. Ya. Saking gelapnya itu, sampai tangannya sendiri aja tidak bisa melihat. Saking tertutupnya ruhnya orang itu dengan lapisan-lapisan kegelapan tadi itu, sehingga kebenaran yang paling dekat dengan dia sekalipun itu tidak tahu dia. Diumpamakan dengan tangan sendirinya, tangannya sendiri, itu pun tidak bisa lihat. Kenapa? Karena saking gelapnya. Wa idza kana, dan jika ada mambaul anwari, sumber dari segala cahaya, kulliya semuanya, itu minan nuri adalah berasal dari nur cahaya, al awali yang pertama, al haqi yang benar, yang hakiki, yang nyata. Kama sabaqa bayanuhu, sebagaimana keterangan yang sudah terdahulu keterangan ini. Jadi kalau segala cahaya itu sumbernya dari cahaya yang satu, yaitu cahayanya cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah cahaya yang paling nyata, maka fabil hari, maka cocoklah an ya'taqida, untuk beriktikad, untuk percaya, kullu muwahhidin, setiap orang yang percaya tentang adanya satu Tuhan, orang yang bertauhid, ya. Maka tepat sekali kalau orang yang bertauhid itu punya kepercayaan bahwa annaman, sesungguhnya orang, lam yaj'al, yang tidak menjadikan Allah lahu bagi orang ini nuron cahaya, maka fama lahu, maka tidak adalah lahu bagi orang ini menurin berupa cahaya. Menurin cahaya, ini minnya min zaidah, ya. Jadi orang yang tidak diberikan cahaya oleh Allah, ya sudah nggak punya cahaya apapun dia, karena sumber cahaya itu kan dari Allah. Kalau Allah tidak memberi cahaya, dia sudah selesai, bubar, udah ambiar semuanya. Karena apa? Ya karena sumbernya segala cahaya dari Allah. Lah sumbernya ditutup, gimana? Itu kan seperti matahari tertutup oleh gerhana matahari, gelap. Karena sumber cahaya itu matahari, mataharinya tertutup rembulan, lalu terjadilah gerhana matahari. Dunia gelap semuanya. Makanya kita selalu meminta kepada Allah supaya kita diberikan cahaya. Cahaya dalam hidup kita, dalam diri kita. Ya cahaya itu banyak. Cahaya itu berupa apa, pengetahuan yang namanya ilham, ya. Atau cahaya berupa ya pengetahuan, karena pengetahuan itu berdasarkan cahaya, ya. Cahaya, pengetahuan apapun itu berupa cahaya. Cuma pengetahuan ini cahaya, tetapi ada cahaya yang nanti akan diterangkan dalam bagian berikutnya setelah ini, ya. Bagian terakhir dalam kitab Mishkatul Anwar. Ada cahaya yang membuat orang justru terhijab dari sumber cahaya. Nah, ini aneh kan? Biasanya orang itu terhijab atau tertutup kalau menghadapi kegelapan. Kalau malam hari nggak bisa melihat, itu maklum karena gelap. Nah ini ada orang yang tidak bisa melihat justru karena ada cahaya. Dia punya pengetahuan, kan cahaya itu. Pengetahuan itu cahaya. Tetapi cahaya ini tidak bisa membawa dia kepada sumber cahaya, yaitu apa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia punya pengetahuan tapi mengingkari adanya Tuhan. Itu namanya orang yang dihijab oleh cahaya. Nah itu nanti akan diterangkan dalam fasal yang berikutnya, ya.
Fayakfika, maka cukuplah kepada kamu hadzal qadru, kadar keterangan ini dalam kitab Mishkat, min asrari hadzil ayati, dari ya rahasia-rahasia ayat ini, yaitu ayat dalam surat An-Nur tadi itu, Allahu nurus samawati wal ard al-ayah ya. Fakna, maka puaslah engkau bihi dengan hadzal qadar, wassalamu, semoga salam kedamaian terkirim buat kita semua ya. Inilah akhir dari fasal kedua. Nah, sekarang kita masuk ke fasal ketiga, tapi fasal ketiga kita baca minggu depan saja ya. Sekian ngaji Mishkatul Anwar. Kita sudah menyelesaikan 2 fasal, karena kitab Mishkatul Anwar ini terdiri dari 3 bagian, 3 fasal ya. Fasal pembukaan, fasal yang berupa semacam muqaddimah atau pendahuluan ya. Fasal kedua mengenai cara memahami perlambang-perlambang dalam Al-Quran, terutama perlambang berupa cahaya, lampu teplok itu ya. Nah, bagian ketiga nanti ini fasal penghujung paling akhir adalah fasal mengenai tentang jenis-jenis hijab, jenis-jenis penghalang ya, tirai yang menutupi roh atau jiwa manusia sehingga orang ini tidak bisa melihat sumber cahaya. Itu apa saja itu? Nah, nanti akan diterangkan dalam bagian ketiga. Ini bagian yang sangat menarik ya, bisa menjadi pelajaran bagi kita bagaimana kita mewaspadai ya. Kalau kita itu tidak bisa memahami ya, kemarin ketika saya hadir di tempatnya Mas Bewok di Serang ya, di ulang tahun ketiga kafenya dia di Serang, saya berbicara mengenai soal tanda-tanda Allah ya. Jadi Allah itu kan menebarkan tanda-tandanya di alam raya ini. Nah, tanda-tanda ini tidak bisa dibaca kecuali oleh orang yang rohnya, jiwanya tajam ya. Nah, orang-orang yang tertutup rohnya itu tidak bisa menangkap tanda-tanda yang dikirimkan oleh Allah kepada kita semua itu. Ataupun kalau bisa membaca itu hanya sebagian saja, tidak bisa membaca secara utuh gitu ya. Itu nanti akan dibahas pada bagian ketiga, Al-Faslu Tsalits fi ma'na qaulihi sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi ta'ala sab'ina hijaban min nurin wa zulmatin law kashafaha la akhraqat subuhatu wajhi kullama adraka basaruhu. Sekian ngaji Mishkat, semoga kita mendapatkan pencerahan dan berkah dari kitab ini, dan mari kita tutup seperti biasa dengan sholawat tibbil qulub. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin
tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti ngaji Mishkat lewat space di Twitter. Sampai ketemu malam Jumat besok ngaji Ikhya.